Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah kenal ya, tidak kenalan, langsung saja ya Pak. Yang perlu saya sampaikan, saya di sini tidak menggurui ya, hanya sekedar menyampaikan apa yang sudah saya terima dari pendidikan CGP Angkatan 10, khususnya di modul 1.4. Kami dapat tugas memang disuruh menyalurkan ilmu ini ke Bapak Ibu guru semua. Lebih-lebih yang belum ikut CGP bisa mendaftarkan diri mengikuti kami supaya nanti bisa kita satu ide, satu kesepakatan. Ya, ngerti ya? Seperti Pak Hansip, Pak Agus bisa nanti setelah ini langsung daftar angkatan 12. Oke Pak Agus, semangat ya. Bisa langsung saya mulai ya. Bapak Ibu, diseminasi modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Namun sebelumnya kita mulai dari disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal. Sebelum ada materi, saya ingin Bapak Ibu guru mencoba. Ada di situ ada pemantik, coba Bapak Ibu praktekkan. Itu ada kegiatan, cobalah kepalkan tanganmu, tangan panjenengan tolong seolah-olah memegang barang yang berharga. Di situ dengan sangat berharga sekali barang ini. Jangan sampai orang lain bisa membukanya. Meskipun ada teman panjenengan ingin membukanya, tapi jenengan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya Anda mempertahankan kepalan itu. Silahkan bisa saling mencoba Bapak Ibu. Misalnya Pak Agus menggenggam, Pak Hansip yang membuka, Pak Hansip yang menggenggam, Pak Agus yang membuka. Bisa dicoba? Ya tidak Pak, tidak apa-apa. Ayo Pak Hansip. Ibaratnya jenengan itu berlian berapa yang barang yang berharga. Jenengan pegang. Enggak, yang ini kan memegang barang berharga. Nah, Pak Hansip berusaha semaksimal mungkin agar bisa membuka ini. Bagaimanapun caranya. Pak Depan juga bisa mencoba sama Pak Kasadi. Silahkan. 30 detik saja, tidak lebih dari itu. Selama 30 detik, bisakah Anda membuka? Ya pokoknya bagaimana caranya? Ini Mas, dihitung Mas, ada 30 detik enggak? Sebentar Pak, dihitung tinggi. Kita hitung ya. Jadi kan yang pakai itu Pak? Ya. Jam 30 detik. Iso Pak buka Pak? 5 6 ayo 8 9 10 detik kok yang menit ya? 13 bisa aja pokoknya bagaimana caranya seguyu 17 sekuat tenaga menang gitu 20 bisa? Bisa gak? Sekarang gantian di detik ke 20 akhirnya Pak Agus merelakan tangannya untuk megang. Gantian Pak, sampai Pak 1 2 ada belian di situ. Iya caranya menang di 13 30 menit detik 11 18 19 20 21 22 23 24 25 sampai 30 juga Pak. Tidak apa-apa, tidak bisa membuka juga tidak apa-apa. 29 30 sudah. Berarti biasanya Pak Hansip ternyata pegangannya kuat sehingga tidak bisa dibuka oleh Pak Agus. Nah, di sini ini nanti akan kita terapkan pada disiplin positif. Tapi sebentar, tadi apakah Pak Agus sama Pak Hansip sama? Tidak ya? Kalau Pak Agus tadi kan detiknya berapa Pak? 22. Detiknya 22 menyerah, ya kan? Kalau Pak Hansip sampai detik ke
ngajak ibarat elek dan dia tergoyah. Nah, tugas kita itu nanti kita meluruskan anak itu tadi. Kita lanjut ya. Nah, tujuan dari disiplin positif, bagus disiplin aja positif. Disiplin saja sudah bagus namanya, ya. Kalau kita membayangkan yang namanya disiplin itu kan sebuah keberhasilan, gitu. Nah, sekarang kita lihat menanamkan motivasi murid-murid kita itu menjadi mereka yang merdeka. Murid yang merdeka itu yang bagaimana? Kalau menurut Pak Kasati, murid yang merdeka tahu nggak Pak? Yang bagaimana Pak? Ya, mereka itu percaya pada dirinya sendiri. Oke, ini ya Pak. Anak yang percaya kepada dirinya sendiri, pendapatnya sendiri, tidak pengaruh orang lain. Adakah Bapak Ibu guru yang berpendapat lain? Tidak, maksudnya ini murid yang merdeka itu yang bagaimana? Boleh ya Pak ya? Pak Asadi, bagus sekali. Anak yang merdeka itu bebas, dia melakukan sesuai dengan hati nurani ekspresi. Maka tugas kita adalah menggali apa yang ada di dalam anak ini sendiri. Sebenarnya anak ini dilahirkan itu tidak bodoh. Tidak ada orang di dunia ini bodoh. Sebenarnya sudah ada potensi semuanya. Nah, teori yang dulu sudah berkembang itu teori tabula rasa, gitu. Seperti manusia itu lahir seperti kertas kosong. Itu kalau kita terapkan ternyata bertentangan dengan Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, anak yang dilahirkan itu sudah ada titik-titiknya, burung. Nah, sudah ada garis-garisnya. Kita sebagai guru atau orang tua tinggal menebalkan titik-titik itu. Ibaratnya seperti ini. Kalau benih jagung, ya, dengan benih padi tentu berbeda. Tetapi benih jagung ini nantinya berkembang, tumbuh besar tetap sebagai jagung. Nggak mungkin jagung ini akan berubah menjadi padi, gitu Pak? Nah, hanya saja benih jagung ini kalau ditanam di tempat yang subur, kita pupuk, kita kasih air, tentu tumbuhnya akan bagaimana? Bagus, sesuai harapan kita, gitu Pak? Mesti wae ya akeh ya gemuk, betul Pak? Berbeda lagi dengan jagung sing tadinya bibitnya bagus, tapi jenengan tanam di tempat yang berpasir, tidak jenengan siram, tidak jenengan pupuk, bagaimana hasilnya? Nah, seperti itu ya Pak. Nah, kita lanjut. Ya. Nah, untuk motivasi itu sendiri, masuk tadi ya. Motivasi yang tumbuh dari anak itu sendiri, dari intrinsik, ini akan lebih kuat sebenarnya dalam jangka panjang ketimbang motivasi dari orang lain. Seperti contoh seperti ini, Bapak. Jangan punya murid, ingin muridnya pintar, misalnya, kon garap, iki garap
masuk, gitu kan? Lah, digantikan oleh guru lain, misalnya Pak Joni. Pak Joni ini tidak memberikan bintang. Lah, anak-anak ini bagaimana? Bisakah dia berbaris rapi seperti ketika bu gurunya tadi datang? Kalau sudah terbesar, mungkin bisa. Kalau panjenengan berapa Mas Anzu? Bubar. Bisa jadi bubar ya. Anak bisa jadi bubar. Karena apa? Lalu Bapak guruku kok orang dikai stempel bintang. Bapak Joni ada masuk ya langsung lebih belajar. Tetapi ada kalanya benar juga Pak Agus. Kalau dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, dia akan melakukannya. Tetapi jangkanya tidak panjang Pak Agus. Seperti yang dikatakan Pak Hansu, sejauh tak sesungguhnya harus malu. Nah, itu karena apa? Bintang ini tadi karena motivasinya dari orang luar, berbeda dengan motivasi kita sendiri. Motivasinya apa, Nang? Kenapa kamu pergi ke sekolah? Kita tanya. Untuk apa kamu sekolah? Kita tanya. Gitu Pak? Nah, aku pengen pintar, aku pengen nyanyi. Saya kira nggak pengen pintar, punya caranya supaya pintar, Nang. Belajar. Nah, jadi tumbuh dengan sendirinya. Bukan karena ini. Apa tujuan kamu ke sekolah, Nang? Ini mendapatkan bintang. Bintang tok, sendiri ini bukan bintang, gitu. Paham, Agus? Bisa mengerti ya? Nah, itulah motivasi diri sendiri itu sangat penting. Dia bisa menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai serta mencapai tujuan mulia. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semuanya? Tentu tertib, gitu Pak? Kata disiplin itu mesti tertib. Terus apa lagi? Betul sekali Pak Joni, taat pada aturan. Apa lagi? Nah, padahal itu sungguh berbeda. Kata disiplin selain dulu. Kadang orang yang disiplin itu yang menghindari hukuman. Ada kata seperti itu ya Pak ya? Anak ini melakukan suatu kedisiplinan, kita tahu. Kenapa anak disiplin? Berat hukum Pak Guru, gitu Pak? Nggarap PR kenapa? Penolakan ngadut. Nah, itu dia mindsetnya di sini adalah karena hukuman. Nah, itu paradigma kita yang selama ini kita terima. Zaman dulu memang benar adanya, Bapak Ibu. Apabila ada anak ini sekolah belum, mesti gurunya memberikan hukuman misalnya fisik ya Pak ya, dijebret, ya nggak? Kadang dijewer. Itu memang tidak asing lagi. Memang pengajaran seperti itu sudah berlaku puluhan tahun, gitu Pak. Usia-usia saya dulu seperti itu juga. Orang ada PR, tanganmu tumpuk, terus, gitu. Ya, semua ada PR mengerjakan di luar. Sambil menulis, saya tidak akan mengulangi lagi 100 kali. Nah, itu termasuk hukuman bukan? Hukuman. Nah, sebenarnya tujuan Bapak Ibu guru memberi hukuman itu apa sih? Supaya lain kali mengerjakan. Ini Pak. Supaya lain kali ini anak mau mengerjakan. Mau mengerjakan. Ansip ada lagi? Yang lain? Kalau anak dikasih hukuman kan supaya bisa lebih tahu untuk kesalahannya seperti itu. Betul. Ada lagi? Cukup? Bapak Ibu, hukuman yang panjenengan terapkan selama ini sesungguhnya itu maksud dari penjenengan itu ya bagus ya. Gen anak iki disiplin, gen anak iki orang blewer. Umpamanya kan darat tugas ya dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan dia mendapat hukuman. Tetapi menurut ilmu yang sudah saya terima ini, hukuman ini nanti
Nah, tidak salah Bapak, tidak salah. Namun perlu diubah. Nah, bentar. Nah, kita kembali kepada anak yang merdeka itu tadi. Iwajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan pada saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, anak yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin di sini adalah disiplin yang mendapatkan motivasi dari internal pribadi anak itu sendiri, tidak karena motivasi dari orang lain. Kalau dia melakukan sesuatu karena takut dihukum, itu berarti pada diri anak itu berarti belum apa Pak? Ada motivasi intrinsik, gitu Pak? Gitu Pak? Nah, ada anak cah pinter, dia itu dengan sendirinya bangun pagi, ketika bangun langsung mandi, dia sarapan, kemudian berangkat sekolah. Itu ada anak yang seperti itu secara mandiri, secara sadar, tidak usah dikongkong oleh ibu. Ada bukan Pak? Ya. Ada, banyak ya. Ada juga anak itu yang bangun tidur malah lelat-lelat, sekolah malah dicuci bumi dan mangkat. Ada loh, ada juga. Nah, di situ Pak, dia itu belum bisa meyakinkan dirinya. Nah, kita lihat standar pendidikan nasional kita sebagai guru harus tahu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Yang perlu digarisbawahi adalah ini Pak, bersama. Nah, kolaboratif itu sangat diperlukan, sangat sekali. Apabila contohnya seperti ini, panjenengan menerapkan suatu aturan di sekolah, hanya diterapkan di kelasnya Pak Hansip misalnya, tapi guru yang lain tidak mendukung, apakah aturan ini bisa berlaku lama? Tidak bisa, gitu Pak. Kalau sudah naik jenjang, sudah tidak diajar oleh Pak Hansip, ganti diajar Pak Ardi, maka aturan itu akan hilang, berubah, ya Pak, akan musnah. Nah, ini perlunya kerjasama kita semua dengan guru maupun dengan masyarakat sekitar dan orang tua Pak. Kita tidak boleh berdiri sendiri, egonya sendiri tidak boleh. Kita belajar bersama, kita terapkan disiplin bersama. Nah, suatu budaya sekolah positif itu akan tercapai jikalau di lingkungan itu seia sekata berjalan bersama. Di dalam standar nasional ini, murid yang diharapkan yang berkarakter sesuai yang digalakkan oleh Mas Menteri, profil pelajar Pancasila. Bisa nggak Pak? Ini di sini ada Pak. Itu di situ Pak. Ada ya Pak ya? Belajar Pancasila. Bisa nggak Pak? Beriman. Ayo Pak. Pak Duta atau Pak? Maju Pak. Ayo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Ini Pak, pada Tuhan yang Esa. Ini aja Pak. Coba Pak. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya. 1, 2, 3 boleh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Bisa ya Pak ya? Terima kasih Pak Duta.
anu Pak ya, diwarain kan itu ya Pak ya, biar nanti bisa mengenal. Minimal kan dengan lagu dulu, nanti kita terapkan ilmunya. Belajar Pancasila, Pak, benar Pak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, bagus sekali Pak. Idenya sangat bagus sekali. Semua budi pekerti atau nilai kebajikan itu masuk di situ semua, merasuk di jiwa anak. Lanjut. Nah, ini Pak, motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada tiga. Ada tiga Pak. Yang pertama, seperti anak-anak yang sudah kita temui selama ini, mereka melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Ya Pak? Aku ada PR tidak dijewer Pak Bopar. Itu menghindari hukuman. Motivasi pada dirinya sendiri itu. Tapi karena lingkungan, karena gurunya, takut hukuman dengan gurunya, takut dihukum sehingga dia mampu melakukan sesuatu. Saya pakai seragam, benolak diseneni Pak Guru. Saya berangkat pukul sebelum pukul 7, dan pintu gerbangnya ditutup. Nah, iya betul sekali Pak. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia terpaksa melakukannya. Nah, ini loh Pak, mindset yang selama ini kita bangun. Ya Pak? Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya Pak Doni melakukan sesuatu dan diwarnai sesuatu orang lain. Ngapeli bojone lho telur. Aduh. Terus saya akan bekerja semaksimal mungkin dan dikasih penghargaan sama ibu kepala sekolah. Nah, itu juga merupakan motivasi diri. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Ada yang suka mencari muka ya? Ada. Di hadapan pimpinan seolah kita baik. Macam-macam guru itu macam-macam Pak. Tapi kalau bisa jangan seperti itu deh Pak. Yang mana-mana Pak, di sini tidak ada. Iya, betul. Jangan langsung semangatnya luar biasa. Orang pernah cari muka ada berapa? Iya benar. Sudah muka sendiri. Yang enggak ada asik. Nah itu untuk memperoleh penghargaan. Itu yang ketiga. Motivasi perilaku manusia apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Aku ki langsung ini dulu. Aku ya kepengen ini. Tapi ini bisa kepiye. Nah, itu yang perlu kita gali. Ini salah, kita yang tugasnya meluruskan garis-garis yang samar-samar itu tadi. Kita tebalkan sesuai garis tadi. Ojo mbok menceng-mencengnya, wong sing wis apik ojo mbok pengaruhi sing elek. Bila yang sing garis rada mencong kita luruskan. Kita beri pupuk, kita sirami biar tumbuh sempurna. Nggak ya Pak? Nah, kesimpulan dari cerita saya di awal tadi, ya, peran kami dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, ini Pak, seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsepnya, dengan menerapkan motivasi tadi Pak. Kita gali motivasi anak tadi, motivasi secara intrinsik. Kalau di dalam pribadi anak kita tidak muncul motivasinya, baru kita memberikan motivasi dukungan atau motivasi dari
luar. Kita kopok juga. Kan ingatan dengan engar sosok tulodo. Nama bagus, aja coba. Masa Pak Guru kok, mesti ngerti ya? Nggih, engar sosok tulodo. Coba bisa nggak Pak? Nggih. Engar juga komentar Pak. Lihat Pak, Pak mungkin Pak Ardila. Asasnya dia sebenarnya kalau engar sosok tulodo, terus apa Pak? Engarso song tulodo madya mangon karso tuturi dayani. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Pak Raffi. Seorang guru pasti tahu semua tidak ada yang tidak. Aku saja malu-malu tadi. Bagus itu orangnya pemalu memang. Iya. Jadi kayak apa namanya memunculkan budaya positif. Memulai. Kasih bintang aja Bu. Oke, kasih bintang 3 Bapak. Engar sosok tulodo. Kita di depan memberikan contoh. Madya itu kan artinya apa? Tengah ya. Di tengah kita apa Pak? Madya mengerti bisa membangkitkan semangat gairah. Nggih, betul sekali Pak. Peduli yang ini. Nah, ini yang sangat-sangat kita gerakkan. Peduli yang ini. Di mana-mana pasti di betul. Peduli yang ini. Dari belakang kita memberi dukungan, motivasi itu sendiri. Nah, roh dari ilmunya Ki Hajar Dewantara ini ya, kita temukan di dunia pendidikan. Pasti kita menemukan yang namanya Peduli Handayani. Karena tugas kita adalah sebagai motivator, memberikan motivasi kepada anak-anak. Anak-anak yang loyo kita bangkitkan semangatnya. Anak-anak yang tadinya kurang bersemangat, bagaimana guru ini bisa membangkitkan supaya bersemangat, terutama dalam hal belajar dan berbudi pekerti. Nah, tunggu. Nah, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak ini bertanggung jawab. Anak ini tidak sekedar dikongkon, tidak hanya sekedar sebuah larangan, ajakan atau yang setara dengan itu, tetapi kita tanamkan pada anak ini kesadaran diri, nilai-nilai kebajikan pada diri anak ini sendiri, sehingga dia bertanggung jawab. Sehingga apa-apa yang mereka kerjakan tidak semata-mata karena diperintah atau dilarang. Ya kan Pak? Nah, lebih ke arah disiplin diri ini yang dapat mengontrol diri, ya dirinya sendiri. Seperti permainan yang pertama kali Pak Haji lakukan, yang mempertahankan kepala tadi beliau sendiri. Seperti itu. Nah, dapat membuat murid ini memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal itu sendiri, bukan akibat karena dipaksa atau mendapatkan pujian ataupun hukuman. Ngerti Pak? Nah, motivasi perilaku manusia yang ada itu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan tadi sudah saya jelaskan di depan. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengenal pendidikan di guru penggerak, saya itu belum pernah tahu ilmu tentang posisi kontrol. Benar ya Pak? Coba saya Pak Hansi. Perasaan nulisnya benar ya Pak. Oh Pak coba saya tanya, panjenengan selama ini apa sudah pernah mendengar kata-kata ini Pak? Posisi kontrol seorang guru di ilmu perkuliahan dulu. Sudah pernah Pak? Kalau saya sendiri loh Pak, belum Pak. Baru tahu kali ini ketika saya masuk ke penggerak. Kalau di kuliah dulu kan pedagogik ya Pak, gitu Pak Mas Hadi. Ilmu keilmuan tentang guru. Tetapi untuk posisi kontrol ini saya baru mendengar. Kalau dari Bapak yang belum pernah
bocorin sedikit kali. Nah, ternyata seorang guru itu mempunyai posisi kontrol untuk murid-muridnya. Yang pertama, nah ini Pak, yang pertama ini sebagai penghukum. Ada tak guru senengannya hukum muridnya? Lebih-lebih guru yang senior dulu Pak. Ya, nah guru maklum ini kita jarang. Paling yang hukuman ya diwer, jiwet, siti-siti, ya lah. Guru jangan punya Pak. Nah ingatnya beliau, bisa sampai tegel ya terjadi. Sepatu melayang ya terjadi, ya betul Pak? Iya Pak Kasadi. Nah itu guru jangan dihukum. Contohnya kan seperti ini. Ada anak datang terlambat, misalnya ya. Wes teguannya keri, beliaulah orang bersepatu warna hitam. Sementara aturannya sepatunya warna hitam. Si guru tersebut menanyakan kepada anak, contohnya anak siapa ya sebenarnya sih? Putra, hebat. Nah, ciri-cirinya guru penghukum itu guru Pak, suaranya membentak-bentak, hebat. Sudah terlambat, pakai sepatu hitam kok enggak hitam lah. Maksudnya gimana? Ayo kenapa kamu? Sana, lari lapangan. Nah, 100 kali. Atau kalau tidak, jangan. Ada kan sepatunya dilepas kan? Saya nggak sama sepatu. Oh, bukan sepatu hitam kok. Nah, ini guru sebagai penghukum. Wes ngabane bentak-bentak, wajah merah, apa itu? Hitam sama merah bercampur medeni gitu Pak. Guru itu guru sekarang Pak. Terus sudah bentak-bentak nunjuk Susan. Ku sepatu warna ireng. Benar masalah lu. Nah, seperti itu Pak. Lah ini kalau menurut panjenengan sebagai anak yang terlambat itu nyaman nggak digitukan sama guru? Nyaman betul Pak? Mesti selama seharian itu mau artinya tak kepinung gitu. Semua berarti aku berapa dunia. Setelah dia mau amok, ditunjuk-tunjuk, diganti kocok lagi, Susan aku tidak izin aku. Padahal aku mau kita laku ya karena sesuatu yang penting. Guru ini tidak menanyakan apa alasannya, langsung memberikan hukuman. Nah ini guru penghukum. Nah, nih guru penghukum. Yang kedua, guru membuat merasa bersalah. Contohnya seperti ini Pak. Halo Ardi, kenapa kalau ada PR? Saya ketiduran. Kalau merasa membuat bersalah ini bicaranya agak datar. Mas Ardi, ngapa orang ada PR? Nah, lo terdatar. Hah? Tetap bukan. Bahasa kebuburan kok. Itu durian. Oh iya. Nah, kalau tidak mengerjakan tugas, akibatnya apa Mas Arji? Bukankah kamu tuh kasihan sama dirimu sendiri, sama ibu, sama bu guru tak pernah gripes ngambene orang bu masuk maate, tak ngandani wong tua bendino orang bu lebokke. Nah ini mesaknya betul. Nah akhirnya si anak ini mikir, ya Gusti, sebenarnya aku ada PR yang salah, gitu Pak. Dia merasa bersalah, merasa bersalah dia. Aku bersalah karo awak kecil, salah sebenarnya. Waktu aku wis ngeki sangu, sebenarnya aku ora tenanan. Dia merasakan bersalah, ya kan? Nah, di dalam rasa bersalah ini, hati anak ini kan gundah gulana, gitu ya. Tidak tenang lagi. Sesekarang ini terus ya. Nah, menumbuhkan hati yang tidak tenang lagi, tidak nyaman lagi. Biar Pak Gus. Nah, dia punya PR lagi ke sana. Nah, kemudian yang selanjutnya, sebagai teman, guru yang sebagai teman, kira-kira yang seperti apa? Oh, aduh nih, yang gini deh. Dia mana ada nih? Bisa diutarakan pakai ini Pak? Amin.
takut hanya sebagai seperti merangkul dan nyaman dengan seorang anak seperti itu. Ada lagi yang lain? Haji ada lagi? Sama itu, sama Pak Doni. Kalau menurut panjenengan guru sebagai teman itu baik nggak? Baik. Gimana? Kalau guru dengan siswa ya, berarti teman itu juga ya agak kurang baik sih menurut saya. Itu nanti dari menurut anak itu kita dengan guru harus ada batasnya. Jangan seperti kita anggap sebagai teman. Mungkin menurut saya seperti itu. Mungkin ada yang lain? Itu Pak, saya ya. Terima kasih. Pokoknya kita kan diskusi ya, ada apa? Utarakan apa yang ada di unek-unek panjenengan. Orang-orang ini mulang, kita diskusi saja. Enggak Pak? Menurut saya kalau guru sebagai teman itu saya sangat setuju Bu. Karena seumpama ada murid mempunyai problem atau masalah di rumah ya, kita bisa mendekati dengan cara lebih dekat kekeluargaan agar lebih tahu permasalahan dari siswa itu apa. Nanti kita mencari solusinya. Karena kalau kita ada batasannya, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Hansip, nanti untuk permasalahan siswa kita akan lebih sulit untuk mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Terima kasih. Oke, ada lagi Pak Eswati, dulu. Guru di sini sebagai teman, yaitu sifat guru tidak ditator, tidak dalam arti bagaimana? Dalam arti tidak menggunakan kekuasaan yang sangat melampaui batas. Tapi di sini guru memberikan motivasi kepada anak dengan cara merangkul, menanyakan apa masalahnya dan memberi jalan keluar, sehingga anak-anak itu merasa nyaman dengan guru itu. Tidak ada rasa kedekatan tadi, tidak takut kepada guru, bahkan anak itu merasa senang dengan diberi jalan keluarnya oleh guru. Terima kasih. Semangat. Agus? Oh ya, boleh. Bagus sekali, semakin banyak yang Semakin teman, kalau guru sebagai teman itu tergantung dari situasi dan kondisi. Pada saat pembelajaran, kalau guru sebagai teman itu kurang pas. Yang pas kan pribadi Pak? Mungkin pada saat pas istirahat atau mungkin pas setelah pembelajaran itu bisa kita siswa dijadikan sebagai teman. Mungkin ada permasalahan atau mungkin tidak bisa mengerjakan PR atau mungkin yang lain itu bisa kita jadikan teman, sehingga tidak ada jarak antara guru dan murid. Terima kasih. Oke, rata-rata dan aku nggak ada juga gitu. Bagus sekali Pak. Semua yang panjenengan katakan ini semua benar. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Benar Pak? Kita sebagai guru bisa posisikan kontrol kita sebagai teman. Bagus sekali. Baik yang dikatakan Pak Gopal, Pak Doni, Pak Kasati, Pak Agus, sama Pak Hansip benar. Kita sebagai guru harus dekat dengan murid. Kalau anak kita mempunyai masalah, kita bisa menanyakan apa sing mbok karepke, apa masalahmu, kita rangkul, kita los-los misalnya, sehingga anak ini mampu bercerita kepada guru tersebut. Namun, ya, di samping itu kita punya batasan seperti yang dikatakan Pak Hansip. Berarti panjenengan benar, Pak Hansip pun benar. Kita bagus sekali sebagai teman, asal kita tahu batasannya. Karena apa? Kalau kita berlaku sebagai teman sepenuhnya, jikalau panjenengan tidak hadir, padahal dia itu motivasinya guru kanca jenengan. Nah, Pak Hansip ra angkat kanca kula ra angkat. Kalau maksudnya apa kanca kula? Bisa jadi seperti itu. Kemudian ada lagi, ini dari segi negatifnya ya. Kalau anak ini merasa
Nah positifnya bagus sekali tadi Bapak dari Pak Kasati Pak Agus. Dia bisa menceritakan apa yang terjadi, kemudian guru ini bisa memberikan solusi dan tidak semena-mena seperti yang dikatakan Pak Kasati. Jadi semuanya benar. Sebagai teman itu bagus, namun harus ada batasannya. Guru sebagai teman ini punya plus minusnya, ada segi positif dan juga negatifnya. Kita mencari yang mulus, yang bagaimana? Kita lanjutkan yang keempat, guru sebagai guru sebagai pemantau. Pemantau ini berdasarkan dengan sebuah aturan. Guru tersebut kalau mengingatkan anak sesuai aturan yang ada. Bajumu lalu masuk ke aturannya dia, misalnya seperti itu. Kamu pernah enggak membaca aturannya? Kamu tahu enggak aturan di sekolah kita apa? Nah, guru ini selalu berpegang teguh pada sebuah aturan. Agak kaku betul guru yang seperti ini. Agak kaku. Orang aku teman Pak, tapi agak ya Pak ya. Bisa lemes, bisa kaku, ya Pak. Ini sebagai pemantau, ya Pak ya. Ini pemantau. Nah, pokoknya cirinya itu undang-undang yang sebagai patokan. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah, sebagai manajer inilah yang kita harapkan guru yang ideal Pak. Karena apa? Sebagai manajer itu bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa merangkul anak, juga bisa tahu batasannya. Kalau anak ini punya masalah, dia tanya baik-baik, alasannya apa? Kok terus nak sekolah jenis itu, masalahmu apa Dok? Kita tanya baik-baik. Kemudian setelah kita tanya, solusinya bagaimana? Seperti itu loh Pak. Nah, kita lanjut. Nah, ini manajer Pak. Nah, ini Pak, posisi kontrol seorang guru yang ideal itu sebagai manajer. Seperti benar sekali yang dikatakan Pak Isi tadi. Sebagai murid, tapi juga sebagai pemantau, ada batasan-batasannya. Orang terus baca kue, enak wae, gitu. Bisa jadi malah sebagai ya. Nah, harus ada ngomong berbeda dengan budi lalu waktu ya Pak. Nah, kita lanjut saja lebih cepat ya Pak. Oke. Maksimalnya 2 jam, minimalnya 1 jam. Tapi orang kan 2 jam, saking itu lah. Betul Pak. Nah, sekarang kita lanjut ke keyakinan sekolah atau kelas. Kalau dulu kita mengenal yang namanya aturan. Aturan sesuatu yang kita buat biar dilakukan anak supaya melakukan secara disiplin, ya Pak. Kalau dulu kan namanya aturan, ya Pak. Sekarang tidak diberlakukan yang namanya aturan. Kenapa Pak? Bagaimana Bu kalau Saiki terus ora pakai istilah aturan kelas, kita makainya keyakinan. Karena apa? Keyakinan ini lahir berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi kalau kita membuat aturan, kalau dulu aturan guru yang buat aturan, datang sekian, harus pakai ini, harus seperti ini, ya kan? Nah, seperti itu aturan. Sudah ada kita buat tempel, anak lakukan. Kalau sekarang bukan, karena anak sekarang katanya kan merdeka sesuai dengan waktunya, gitu Pak. Tidak ada unsur paksaan, maka anak ini dikasih kebebasan untuk memberikan unek-uneknya. Yuk, kita membuat kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas apa yang perlu diyakini. Contohnya, datang tepat waktu, itu kesepakatan kelas. Mengerjakan PR, apalagi Pak? Bersikap sopan, hormat kepada orang tua, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nanti kalau anak kita ajak berlomba membuat kesepakatan kelas, mesti idenya keluar semua. Itu
hindari kata-kata negatif. Nah, Bu, aku ki krungu ana kancaku cedhek iki muni kesepakatan kelas. Lah panjenengan kok kelangan kelas? Sebenarnya kepiye, Pak? Bingung. Saya sendiri juga bingung. Apa bedanya sih? Yang namanya kesepakatan kelas itu kan kita sepakat sekelas ya. Nah, dari banyak kesepakatan itu kita rangkum berbeda dari itu tadi menjadi kalimat yang lebih sederhana, tetapi kalimat itu mencangkup banyak yang dimaksud anak-anak itu tadi. Seperti yang sudah saya buat ini di sini. Kemarin itu kesepakatan kelas itu bulannya ada 15 atau 20 kemarin. Kemudian saya jadikan satu menjadi 5 kesepakatan. Kemudian saya jadikan saya rilis lagi menjadi keyakinan, menjadi 3 keyakinan kelas. Nah, keyakinan yang namanya yakin itu kan percaya, ya kan Pak? Kayak jangan kan yakin dengan adanya Tuhan, ya kan Pak? Kamu percaya, kalau anak ini sudah percaya, sudah yakin, maka dia dengan sendirinya akan melakukan sesuatu yang sesuai dan tanggung jawab. Bisa dimengerti Pak? Bisa. Terlanjut. Nah, penerapan segitiga restitusi Pak. Kita dalam menerapkan segala macam masalah. Anak kalau ada masalah, kita terapkan dengan segitiga restitusi. Yang terdiri dari ini tadi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, budaya positif yang kita harapkan. Nah, oke. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Oke, dari Mas Batar, silakan Pak Batar. Mas moderator dikasih berapa pertanyaan ini? Cek. Monggo untuk sesi bertanya jawab ada Kesepakatan yang bertanya berapa? Atau bertanya semua juga tidak apa-apa, silahkan. minimal 3 orang dulu ya. Ketika nanti kalau ada yang bertanya lagi, nanti ada tambahan waktu lagi. Oke. Pak moderator sekaligus sebagai waktunya ya Pak. Pertanyaannya bisa ditulis, tolong Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, silahkan Pak Gofar. Ditulis Pak. Monggo. Sudah siap Pak Moderator? Apa nama Pak? Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muldova dari SD Tumuroso 2. Mas Bu, sebelumnya saya mau bertanya tentang bagaimana cara menerapkan disiplin yang positif di sekolahan agar bisa berjalan dengan baik dan tanpa menekan dari guru atau karyawan yang ada di sekolah tersebut. Ya. Sudah. Baik, pertanyaannya. 3 pertanyaan. Ya, dilanjut siapa? Terus tulis Pak. Sebentar Pak Doni. Biar saya tulis Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Oh iya, maju boleh Pak. Yang muridnya anu ya pernah jiwa. Biasa malam satu malam Pak. Gimana Pak? Pak Doni. Jadi penjelasan guru Pak tadi yang tentang posisi kontrol, posisi 5 kontrol guru itu yang paling tepat, kira-kira yang paling terbaik. Kira-kira yang mana? Oh, betul. Posisi kontrol yang terbaik. Yang paling terbaik. Oke. Ya, cukup. Oke Pak. Penanya yang ketiga boleh. Oh, enggak apa-apa Pak. Terima kasih. Sebenarnya belum kan ya Pak ya. Saya akan menanyakan bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik itu? Intrinsik. Oke. Ya, monggo bisa langsung dijawab. Bulva yang pertama tadi Pak Bulva
menanyakan bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah tanpa menekan guru dan karyawan. Lalu Pak ini posisi kontrol guru yang paling tepat yang mana? Pak Kaswati, bagaimana cara menumbuhkan motivasi leadership? Ini sementara terkait dulu pertanyaan, monggo jawab Bu Iwa. Siap. Selalu tuh, Pak. No smoking di sini ya Pak. Langsung tak jawab ya Pak ya. Pertanyaan yang bagus sekali Pak Devar, perlu diapresiasi. Budaya positif ini bisa diterapkan, bisa terwujud jikalau satu, seorang guru itu yang pertama berpihak pada murid. Ini yang menjadi roh kurikulum merdeka yang kita terapkan sekarang ini, yaitu pembelajaran diferensiasi. Paham nggak Pak Lina? Sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi guru ini harus berpihak pada anak, menghambat pada anak. Itu yang pertama. Jadi anak ini pengennya apa? Jangan ngertas. Wong anak pengennya gambar karena bukan ping-pingan, penyambung. Sesuaikan dengan kebutuhan anak, yaitu berpihak pada anak. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, seorang guru ini harus mandiri. Guru itu tidak boleh inang-inang Pak. Anak contohnya nawar-nawar, hidup-hidup, tidak boleh. Mandiri artinya, jika dia memang butuh sesuatu, ilmunya kurang misalnya, dia mampu mencari informasi. Orang ngerti, tekok, orang teko menang. Ada kesempatan ikut juga, ikuti. Ada yang benar, boleh. Ya Pak, tidak hanya diam di tempat di zona nyaman. Nah, itu yang kedua, supaya kita nanti mendapatkan ilmu, karena ilmu itu kan berkembang dari masa ke masa, gitu Pak. Nah, itu yang perlu kita gali pada diri kita sendiri. Sebenarnya kita itu punya potensi, cuma kita itu tidak mau munculkan potensi dia itu apa. Nah, seperti itu, mandiri. Yang ketiga adalah reflektif. Segala sesuatu yang kalian kerjakan, jangan ibaratnya melihat cermin. Aku mau sebenarnya apa turun, aku mau sampai apa turun. Jika lain saya apa sebentar ya tak perbaiki. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, seorang guru ini paling penting Pak, paling penting harus mau berkolaborasi dengan temannya, baik itu teman sekitar di sekolahan maupun sekolahan lain. Tidak ada kata tidak, ini harus. Karena tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya kerjasama, tidak akan terwujud sebuah disiplin positif ini. Contohnya seperti ini, Bu Iva menerapkan pukul 7 harus sudah masuk misalnya. Tapi di kelas lain setengah awal belum masuk. Bisa nggak Pak diterapkan? Bisa nggak? Tidak terwujud. Berarti disiplin di situ tidak terwujud. Kepala sekolahnya ngomel-ngomel bagaimana? Jam itu begini ditutup misalnya. Tapi kenyataannya semuanya ora gugur. Ono sing terlambat. Misal itu tidak gurunya ya, murid. Kita terapkan dulu. Lingkup kecil dulu, kelas ini dulu. Kalau kelas ini sudah, baru melebar ke sekolah, lingkungan, akhirnya sampai di masyarakat. Kita tahu Pak, sekarang itu masyarakat sudah tandul-tandul Pak. Masyarakat itu menilai bagaimana mutu di sekolahan itu. Jikalau mutunya itu menurun atau jelek di mata mereka, enggan untuk menyekolahkan di sekolah itu. Alhamdulillah sekolah kita sudah baik sekali. Kenyataannya muridnya banyak. Ya Pak, tepuk tangan untuk sekolah kita Pak. Nah, itu berkat kerjasama kita. Di sekolah kita itu sudah bagus. Perlu kita pertahankan, kita tingkatkan. Nah, itu kolaborasi Pak. Yang terakhir itu guru harus inovatif. Seperti saya, ketua, tapi punya caranya itu generation itu lekat. Hebatnya caranya, orang rekan kakak. Mas Ardi gitu ya, Mas Hansi, Warai, Pak Depar,
saja. Orang usah kakak pacarnya sebenarnya pintar. Saya yakin bapak ibu yang lebih senior, lebih junior itu ilmunya justru lebih banyak tentang IT itu. Yang senior aku ini, saya aku Pak. Nah, seperti itu Pak. Itu seorang guru harus memiliki itu. Nah, jika dengan mendorong kolaborasi antara sekolah ke sekolah dengan adanya keyakinan sekolah harus disepakati dan dijalani. Itu yang sangat penting, Pak Dufan. Bagaimana dengan jawaban saya? Sudah memuaskan belum? Oke, terima kasih Pak Dufan. Melebihi ekspektasi. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita lanjut Pak. Apa tadi pertanyaan Pak? Dari Pak Doni tadi posisi kontrol guru yang paling tepat itu yang mana? Iya. Posisi guru sebagai apa yang paling tepat kita terapkan di sekolah? Tadi ada di sini. Ini Pak. Posisi yang paling tepat adalah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid. Seperti tadi, membuat kesepakatan kelas, mempersiapkan memisahkan murid ini bertanggung jawab perilakunya. Soalnya sebagai kesepakatan dewe, ya kudu lakoni, gitu Pak. Wong bagi akan ngejar musyawarah, wis sing usul, kan harus bertanggung jawab kan? Wis usul dewe masalah dilakoni. Nah, ini gunanya kesepakatan kelas. Kontrolnya dari guru itu tadi. Nah, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid ini manajer juga bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif seperti itu Pak Doni. Terima kasih, sudah sangat jelas sekali. Oke, jelas Pak. Pertanyaan ketiga Pak. Yang ketiga dari Pak Kaswati, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik? Oke, ini pertanyaan yang sangat menusuk hatiku Pak. Yang paling jos pertanyaan Pak Sabu. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik? Nah, seorang guru ini harus tahu dan benar-benar tahu. Dia caranya bocah ini bertanggung jawab. Wah, itu Pak Anjan. Caranya kita sebagai guru harus merangkul anak tersebut Pak. Sebagai kayak temannya, kayak saudaranya. Kita rangkul dulu. Nah, kita tanya baik-baik secara kekeluargaan. Apa sebenarnya tujuan hidup kamu? Kita tanya. Bermula dari tujuan hidup, nanti berkembang jawaban-jawaban dari anak tersebut. Kita korek terus anak tersebut. Kemudian setelah dia bisa menjawab, fokuskan anak ini pada prosesnya. Lakukan kebiasaan positif. Kalau kamu misalnya kamu tanya, siapa pengen jadi apa? Pengen jadi polisi Bu, misalnya. Ya, nak pengen jadi polisi, sing mbok lakoni kudune apa? Sekolah apa ora? Mangat boten. Ya Pak. Pengen iso pencak silat, yo latihan. Pengen iso karate, pencak silat kok ora latihan. Gak mungkin bisa kan Pak? Pengen iso apa Quran, yo ngapalne. Nah, berarti gak apa dulu. Kan enggak Pak? Ya, itu meyakinkan kan diri pribadi anak ini kemudian suruh fokus dengan kegiatan hal-hal positif untuk mencapai tujuan hidup dia tadi. Nah, setelah itu tanyakan alasan dia kok memilih itu. Untuk sesuatu ini alasanmu apa Mang? Nah, makanya seorang guru itu Pak harus dekat-dekatlah dengan murid. Jangan sebagai guru yang gagah permasalahan ngarepe murid medeni, itu ampun, ya. Sering-sering dengan murid, betul Pak? Nah, tumbuhkan kreativitasnya. Seperti kemarin, itu Hansip itu pintar sekali dan menumbuhkan kreativitas anak. Nah, bumbeng arah di bumbeng arah Hansip kok bisa gawe kayak ini. Manuk adiknya kayak mana? Tangan dia, tangan si kecil sampai manuk seperti anyaman kayak orang lain. Kalau tidak ditumbuhkan oleh guru, mana besar? Sebenarnya dia potensi, tetapi kalau guru ini tidak ngurek-ngurek, tidak gali-gali, tidak akan tercipta, mirip Pak. Nah seperti itu, mirip Pak Kasati. Saya kecil Pak.
ada boleh. Semua anak punya potensi. Bukan Pak Moderator. Sudah, pertanyaan sudah. Sudah? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah, mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, masih ada? Boleh, boleh. Biarkan Pak, biarkan, nggak apa-apa. Waktunya masih boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Daripada ada unek-unek, ya. Ini kesempatan saya pas menyampaikan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kesahdi Pak. Ya, perkenalkan nama saya Pak Asif, guru kelas 2. Siap. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Iya Pak. Tadi kok saya sering dengar tadi kok ada aturan kelas dulu ya, kesepakatan kelas. Iya. Yang perlu saya tanyakan, Iya. apa sih perbedaan antara aturan kelas dengan kesepakatan kelas? Iya. Dan mengapa harus kita ada kesepakatan kelas itu? Mengapa? Itu yang saya tanya. Mengapa? Dulu kan aturan, kok sekarang kesepakatan. Iya. Nah, Ya itu apa? perbedaannya itu apa? Iya. Nah, Nah, terima kasih. tamat. Ya, terima kasih Pak Zee. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Masih ada lagi? Ya, monggo Pak, monggo. Gini. Terima kasih atas waktunya. Iya. Saya Agus Kanif. Ya. Dan Ya, Agus Kanif, nggih, terus saya juga ingin menanyakan yang simpel saja, Pak. ya, Ini saya simpel saja, nggih. masih belum paham Mas dari apa yang dimaksud dengan segitiga seterusnya. Oh, nah, nggih. Yang lebih jelas yang jaminan. Oh, siap. Semuanya berupa. Boleh sambil minum, tidak apa-apa. Bukan Pak Moderator. Sambung. Monggo untuk jawaban dari pertanyaan bisa langsung dijawab oleh Bu Fani. Pertanyaan dari Pak MC tadi, apa perbedaan aturan kelas dan kesepakatan kelas? Mengapa harus ada kesepakatan kelas? Monggo. Ya, siap. Terima kasih Pak. Memang topik hari ini disiplin positif. Kita diharapkan anak-anak itu menerapkan yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu tentunya rada bingung atau gaul ya. Apa sih sebenarnya perbedaan aturan kelas keyakinan kelas dengan keyakinan kelas kan Pak? Begini Pak, kalau aturan kelas itu murni kita yang buat, guru kan Pak. Jangan ketika membuat aturan siapa yang buat Pak Kasadi? Guru atau murid? Guru kan Pak? Pak Joni sepakat deh, aturan iya. Artinya aturan ini datangnya dari guru. Anak tidak dilibatkan dalam membuat aturan itu. Anak sebagai subjek saja. Kon ngelakoni aturan guru, gitu Pak? Nah, objek saja Pak. Nah, yang melakukan, objeknya saja. Dia tidak dilibatkan dalam membuat aturan ini. Yang penting aturan nomor 1, datang tepat waktu. Anak ini datang tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal yang ditentukan. Ya, memakai seragam. Dia tidak tahu asal usul aturan itu dari mana. Yang penting ada aturan kelas di situ punya seperti itu. Saya melakukan seperti itu. Anak ini hanya manut mawon. Tidak ada kreatifnya, tidak bernalar kritisnya. Padahal di kurikulum merdeka ini kita diharapkan tadi Pak, profil pelajar Pancasila. Makanya muncul yang namanya kesepakatan. Ya. Nah itu bagian dari aturan Pak sebenarnya. Tidak ada betul. Tetapi kata-katanya diganti kesepakatan. Karena kesepakatan ini merupakan hasil musyawarah antara guru dengan murid. Begitu Pak. Cara membuatnya itu kita membuat bersama-sama murid. Nah, dari kesepakatan itu kita yakini menjadi sebuah keyakinan. Kita percaya. Kalau kita sudah percaya, maka kita melakukan dengan
serupa tapi tak sama. Kenapa pakai kata aturan? Kesepakatan, karena biar anak ini merasa dihormati, diajak rembukan. Seperti panjenengan, misalnya ada sesuatu masalah di sekolahan ini, dijak rembuk, ambil orang, jenengan merasa dihormati yang mana, Pak? Nah, yang rembukan ya, Pak. Seperti itu kira-kira Pak Ansip. Bisa ketemu enggak? Oke. Bisa ya? Bisa terjawab nih Pak ya? Oke, selanjutnya pertanyaan Agus. Selanjutnya dari Pak Agus, apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Iya, siapa? Segitiga restitusi. Baru mendengar kata-kata ini ya Pak? Oke, orang suami Pak, ketika ikut DCGP ini Pak, dulu juga tidak pernah mendengar. Gini Pak, segitiga restitusi itu suatu cara guru Pak untuk menyelesaikan masalah dengan cara begini. Yang pertama, yang melalui 3 tahap. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Malah sebelum ada restitusi ini, kita membuat keyakinan kelas dulu. Misalnya ini contoh dulu Pak. Ada anak dari tentara misalnya, dia apa? Dari tentara. Dia membuat baju kelas itu. Ketika jam istirahat, berguru di kantor misalnya. Akhirnya terjadilah anak itu berkelahian. Kemudian ada suatu temannya mendorong dari kantor kalau berguru. Bu, misalnya, ada misalnya putra tukaran bu, misalnya Pak. Nah, kemudian dengan sigapnya guru tersebut datang. Ojo terus menanya gen, kenapa gen? Nah, tidak boleh. Ya Pak, tidak boleh itu Pak. Guru harus segera mendatangi anak tersebut, melihat kondisi anak tersebut yang gaduh itu tadi. Kemudian kita ajak bicara, kita pertemukan keduanya, kita ajak ngomong baik-baik, kita ajak bertekar tadi. Mas Putra, apa benar tadi kamu bertekar sama siapa tadi? Mas Azam misalnya. Kita tanya, tentu anak ini pertama kali ditanya mesti ngeles ya Pak ya? Biasanya dulu kan? Ngeles mesti. Mesti gitu. Dia salah. Nah, terjadilah percekcokan antara keduanya. Ini tugasnya guru adalah menstabilkan dulu identitasnya. Anak ini biar stabil dulu, yes. Ambekan sik nang. Terus nek wis dia sudah merasa tenang, kita tanya baik-baik lagi. Halo Mas Putra, ngomong yang jujur. Tadi bener enggak? Berkelahi atau harus ngomong Mas Azam misalnya seperti itu. Akhirnya kalau si anak ini sudah merasa stabil dengan dirinya, dia akan mengucapkan yang sebenarnya. Gitu. Biasanya gitu Pak ya. Saya beriman waktu kayak tidak apa. Nah, itu yang terjadi kemarin saya praktekkan. Ternyata memang benar Pak. Bapakku diajak dulu. Artinya kan dibully ya. Dengan dibully, akhirnya kejar-kejaran, oyak-oyakan, tablok-tablokan, berawal dari pembulian. Nah, di sini guru memberi validasi tindakan yang salah. Takut Mas, nek bully wong tuane kuwi bener apa salah? Menang mesti ya. Salah apa benar? Gitu salah. Nah, kalau saat anak ini sudah menyadari kesalahannya, kita lanjutkan. Nah, nek wis salah niku kudu piye Mas? Kudu piye Pak? Nah, benar sekali Pak. Minta maaf. Tidak hanya minta maaf saja, tetapi apa Pak? Iya, tidak akan mengulangi lagi. Bukankah kamu sudah menerapkan keyakinan kelas yang berbunyi apa itu Pak? Kami guru dan murid saling
betul juga. Nah, hukuman kan tadi datanya dari saya pribadi, dari guru. Gue tak akan lapor, terserah aku. Karena kamu sudah melanggar, kono harus IWC misalnya. Itu hukuman. Kalau konsekuensi sudah kita bicarakan, besok kalau kita melanggar, kita disuruh misalnya membaca Asmaul Husna sampai selesai. Itu kan kesepakatan dia sendiri. Dan kesepakatan konsekuensi ini tadi harus yang mendidik dan ada hubungannya dengan yang mereka lakukan. Misalnya tidak mengerjakan PR, lah kok hukumannya kok lari lapangan, apa hubungannya? Nggak ada kan? Lah, seperti kalau misalnya jam olahraga, Pak Ridwan, si Pak Anas Agus ada anak ini terlambat tidak ikut pemanasan, ya kan? Dia terlambat tidak ikut pemanasan. Kemudian setelah kesana, Pak Ridwan ini mengajar, ayo kamu Mas Agus, kamu lari lapangan 30 kali dulu. Nah, itu namanya hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi, Pak. Konsekuensinya gini, karena kamu sudah terlambat, kancane mau kan sudah lari-lari. Wes pemanasan, dan gue kan belum. Berarti konsekuensinya kamu lari sendiri. Itu konsekuensinya. Seperti kamu rasanya misalnya ingatan tidak memakai helm, pakai kendaraan tidak memakai helm. Mesti ada polisi pandangan dengan bayar saya tahu berapa, 7 dolar. Itu namanya apa, Pak? Hukuman kan? Hukuman betul, hukuman. Tapi kalau yang konsekuensi, misalnya dengan orang lain, dilarang dengan tipe kejedot bujuk, nah ini konsekuensi, Pak. Bisa dipahami? Nah, satu. Begitu Pak Agus. Jadi kalau menyelesaikan sesuatu masalah, kita sebisa mungkin menggunakan segitiga restitusi itu tadi. Kita tanya anak baik-baik apa permasalahannya, kenapa melakukan seperti itu, kemudian kita kembalikan keyakinan kita apa, dia melanggar atau tidak, kita kembalikan konsekuensinya apa. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bapak Ibu, mungkin penjelasan dari saya cukup sampai di sini. Mungkin kalau kurang puas, nanti Bapak Ibu bisa tanya saya langsung ketika jagung-jagung seperti biasa ya. Terima kasih atas waktunya untuk penerapan disiplin positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Semoga sekolah kita bisa membawa kemajuan yang besar seperti yang kita harapkan. Sekedar memberitahu rekan-rekan, ini modul yang sudah saya kerjakan, ini banyak pertanyaan, jawaban saya. Kalau mungkin panjenengan tidak setuju, bisa tak edit, jenengan sampaikan ke saya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda baca modul ini? Adakah hal-hal yang menarik? Jawabannya saya seperti ini. Sudah memahami konsep tadi yang saya teruskan. Hal yang menarik bagi saya saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata anak ini dikasih penghargaan juga kurang tepat, karena dia akan melakukan sesuatu kalau diberi penghargaan. Kalau tidak, dia tidak mau melakukannya. Nah, padahal selama ini kita berarti salah. Bukan salah, kurang tepat. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya kelas setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari posisi kontrol biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum. Saya sadar, Pak, nek bocah anak gara PR tak hukum. Biasanya gitu ya, Pak ya. Kita semua ya, Pak ya. Saya jujur, Pak. Nah, nanti setelah ini insya Allah akan saya rubah paradigma saya yang salah itu. Makanya Bapak Ibu Guru saya ajak bersama-sama mulai sekarang jangan lakukan penghukuman lagi. Kalau ingin memberi konsekuensi,
Kita buat kesepakatan kelas dulu. Kita membuat kesepakatan kelas untuk aturan anak-anak. Kalau mau membuat kesepakatan dengan guru berarti dengan guru. Oh, cek. Iya. Nggak bisa. Nah, bagaimana perasaan panjenengan Pak setelah mendengarkan paparan dari saya? Senang. Senang apa? Sumpah Pak. Puas ya Pak? Dan ingin melaksanakan menerapkan di kelas. Pakai mic Pak. Biar. Pertama merasa senang, puas dan ingin melaksanakan diterapkan di kelas. Alhamdulillah luar biasa kakak. Alhamdulillah Pak Kaswafi. Saya harapkan yang Bapak Ibu guru semua juga seperti Pak Kaswafi ya. Ingin menerapkan di kelas masing-masing. Oh seperti guru penghukum ya Pak ya. Terima kasih Pak Kaswafi. Nah, terakhir sampai jumpa. Iya, wakeh ya Pak. Terima kasih. Terima kasih atas waktu menyita Bapak Ibu guru semua. Dari saya, Pak Bunda ada kata yang kurang sopan, kurang berkenan di hati Bapak Ibu panjenengan sekalian, kurang memuaskan apa yang panjenengan tanyakan. Saya sebagai manusia biasa, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan ke moderator kembali. Monggo Pak Adi. Alhamdulillah sudah selesai. Beri tepuk tangan untuk Ibu Penyaji, Ibu Maria Alfa yang telah menyajikan budaya positif pada kesempatan hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Izinkan saya memberikan kesimpulan pada hari ini ya. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelas. Bahwa budaya positif perlu diterapkan di sekolah kita guna memberikan rasa nyaman kepada peserta didik. Tentunya dapat merubah paradigma yang dulu kita rubah posisi kontrol menjadi guru sebagai manajer, ya, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, dan bukan pemantau yang lainnya. Intinya sebagai manajer. Ya, sekian dari kami. Lalu jika ada masalah, kita dapat menyelesaikannya dengan segitiga restitusi yang sudah dijelaskan tadi dari Ibu Ulfa, ya, dari menstabilkan identitas, menanyakan kesalahan tadi, fasilitas tindakan. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang pas dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba guru mau tanya sama Mas Azam sama Mbak Naja, apa benar tadi bertengkar? Tidak? Oh? Loh, Mas Azam bilang tidak, Mas Azam bilang bertengkar. Yang benar yang mana ayo? Coba berkata jujur. Orang jujur itu disayang Tuhan. Gimana? Mas Azam? Ya, tadi bertengkar sama Mbak Naja. Kenapa mau bertengkar? Tidak usah saling menyalahkan. Bu guru mau tanya, kenapa kamu kok tadi janjian sama Mbak Naja?
ya. Nah, berarti Azam tadi ngejek bapaknya aja benar sehingga terjadi pertengkaran gitu. Awalnya berarti ngejek ayahnya aja. Oh, berarti ini siapa yang salah? Nah, Mas Azam sudah mengakui kesalahannya. Berarti Mas Azam ini jujur, bagus, itu sangat bagus sekali. Nah, baik aja. Kalau kali kamu diejek-ejek sama orang atau siapa saja, nggak usah sakit hati ya. Ya, Bu Guru sih wajar. Bu Guru juga manusia. Kalau misalnya ayah saya diejek-ejek juga sakit hati. Tapi tolong sakit hati ini jangan larut-larut, tidak usah saling bertengkar, diomongkan baik-baik. Kan sama teman harus saling sayang. Nah, karena sudah mengejek-ejek teman atau ayahnya, berarti Mas Azam mengingkari apa? Melanggar apa? Iya, pinter. Melanggar kesepakatan kelas yang berbunyi apa? Iya, pinter. Saling menyayangi. Iya, sama teman. Ya, baik aja ya. Nah, karena Mas Azam sudah mengakui kesalahannya, terus Mas Azam konsekuensinya harus apa? Pinter, minta maaf. Coba sekarang Mas Azam minta maaf sama Mbak Najah. Ayo, salim, gak apa-apa. Ayo. Maafin ya. Nah, Bong. Jangan bilang lagi ya. Nah, Mas Azam. Berarti kalian berdua nanti kembali seperti teman biasa lagi ya. Orang parang bertengkar lagi. Sudah baik lagi, tidak boleh kontok-kontokan meleng ya. Nah, seperti itu Mas Azam, bagus sekali. Kalau kamu tadi sudah menyadari kalau Mas Azam mengakui kesalahannya dan sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi, nggih. Nah, seperti itu. Kalian sudah baikan lagi, nggih. Silahkan bisa kembali ke kelas. Ya, kembali ke teman-teman. Ainun, coba lihat buku dulu. Mau tanya, apa benar tadi Ainun tidak bawa buku? Benar. Tidak bawa buku apa? Agama. Hari ini Ainun tidak bawa buku agama. Kemarin tidak bawa buku apa? Matematika. Ainun hampir tiap hari tidak bawa buku ya. Nah, kenapa ya? Karena tiap malam bermain dan langsung tidur. Enggak belajar? Loh, kadang belajar, kadang enggak. Loh, tugas anak sekolah itu kan belajar. Kok kadang enggak, kadang belajar. Kalau ada PR gimana? Enggak dikerjakan. Nah, Ainun lupa ya dengan kesepakatan kelas. Lupa? Ingat enggak? Ainun berarti melanggar kesepakatan kelas yang apa? Ya? Harus belajar. Kemudian mempersiapkan apa? Nah, pinter sekali. Harus mempersiapkan buku sesuai jadwal. Malamnya kalau sudah dipersiapkan, paginya tidak akan lupa. Gitu. Berarti Ainun kan melanggar kesepakatan kelas, ya kan? Ainun sadar ya, kalau melanggar konsekuensinya apa, Nun? Harus membaca Al-Quran sampai selesai. Nah, terus apa lagi? Berjanji? Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Benar. Ainun sadar ya. Berarti setelah ini besok Ainun harus rajin belajar. Siap betul? Nanti kalau di rumah dibimbing sama orang tua, gitu. Kalau malam berarti bukunya yang sesuai jadwal itu dipersiapkan. Ya Ainun ya, lebih giat lagi belajarnya nih. Ya sudah sana, boleh. Jangan ulangi lagi ya. Oke, jadi anak yang pintar. Teman-teman, saya senang sekali karena Azam sudah minta maaf kepada saya atas bimbingan Bulfa. Terima kasih Bulfa. Teman, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya akan mempersiapkan buku sesuai jadwal. Terima kasih Bu Ulfa atas bimbingannya.